Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Izati, selaku Ketua SEMA Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamiyah yang lalu, di mana perbedaan antara sebutan Senat Mahasiswa antara perguruan tinggi umum itu, kalau di perguruan tinggi umum itu BLM, Badan Legislatif Mahasiswa, sedangkan di perguruan tinggi negeri Islam itu SEMA atau Senat Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya di sini sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang mana biasa dikenal dengan BEM Fakultas di luar sana. Bismillah, perkenalkan, nama saya Rina Abdul Halik selaku Ketua HMJ Pengembangan Masyarakat Islam, yang dimana jurusan saya yaitu Pengembangan Masyarakat Islam, maka dia lebih ke bagaimana kita memberdayakan masyarakat dan juga meningkatkan masyarakat, seperti itu. Untuk memberdayakan diri, sebenarnya yang pertama saya ingin mengukur diri saya itu sampai mana atau sejauh mana kemampuan yang saya miliki, dan apabila ingin dikatakan bahwa apa kelebihan yang saya memiliki keberanian untuk memimpin, dan saya yakin bahwa dengan modal dan tekad keberanian saya akan bisa. Ya, pertanyaan itu karena waktu maba saya itu pernah lihat ketua-ketua lembaga. Saya pernah berpikir apakah saya bisa duduk sama seperti mereka menjadi ketua lembaga, dan itu saya jadikan patokan untuk bahwasanya saya akan bisa jadi ketua lembaga. Jadi keberanian yang dalam diri saya waktu maba itu saya tanamkan waktu pencalonan kemarin. Makanya saya beranikan diri untuk mencalonkan jadi ketua lembaga, karena yang paling utama itu sebenarnya keberanian. Karena kalau tidak ada keberanian, kita tidak akan maju untuk jadi ketua lembaga. Kenapa saya berani maju untuk menjadi ketua? Yaitu karena saya merasa percaya diri bahwasannya saya bisa menjadi ketua dan bisa memimpin teman-teman saya untuk lebih aktif di jurusan saya, dan lebih ingin ada rasa kepeduliannya kepada himpunan dan juga kepada masyarakat. Sebenarnya hal yang paling utama yang sering dikeluhkan oleh seorang pemimpin perempuan itu adalah lingkungan yang pertama, terus yang kedua keluarga. Karena tentunya kalau misalkan kita menjadi ketua lembaga di kampus misalkan, itu pasti aktivitasnya itu sangat padat, dan tidak bisa dipungkiri bahwa nantinya atau pasti akan sering kita pulang malam misalkan, terus kayak jarang di rumah. Jadi itu yang mungkin menjadi faktor yang sebenarnya paling menjadi pertimbangan, yaitu lingkungan dan keluarga. Yang menjadi ketakutan saya ketika perempuan jadi ketua lembaga kemarin itu banyak sekali statement mengatakan bahwasanya laki-laki itu hanya memandang wanita itu hanya sebelah mata. Maksudnya buat apa sih perempuan jadi pemimpin? Mereka anggap untuk kita disuruh-suruh dan gitu. Jadi saya pengen buktikan ke mereka bahwasanya itu semuanya salah. Kita juga bisa lebih dari mereka. Kita juga bisa jadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Sebenarnya perempuan laki-laki itu sama. Yang saya ambil dari pengalaman saya itu ketakutan perempuan, yaitu di mana pastinya akan tidak dihargai oleh teman-teman. Bahkan mungkin kita dianggap bahwasannya kita tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, karena seharusnya seorang perempuan itu dia seharusnya lebih kepada menuruti apa yang diperintahkan oleh seorang laki-laki. Akan tetapi kita harus membuktikan bahwasannya itu kita bisa menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya berada di bawah telunjuk seorang laki-laki. Tantangannya sebenarnya yang pertama itu bagaimana caranya kita memimpin, atau cara kita memimpin itu sama atau bisa disetarakan sama pemimpin laki-laki. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa
pemimpin perempuan itu sangat jarang, dan mungkin dalam stigma masyarakat dan stigma yang beredar di kalangan sekarang itu bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin. Tapi saya berada di sini membuktikan bahwa perempuan itu bisa memimpin. Menjadi tantangan saya yaitu kurangnya ketika rapat, kurangnya teman-teman laki-laki yang menghargai. Karena kenapa? Yaitu mereka hanya memandang kita sebelah mata, bahwasanya cuman perempuan juga. Mereka kayak menganggap bahwasanya mereka yang lebih tinggi daripada kita, gitu. Dan juga banyaknya faktor-faktor lain, misalkan ketika kita perempuan jadi ketua lembaga, pasti kita tahulah ketua lembaga itu sering pulang malam. Pasti ujung-ujungnya kita lagi yang kena, itu perempuan sering pulang malam, segala macam. Orang tua juga yang kayak lebih tekankan kita, kenapa sering pulang malam, kau itu perempuan. Jadi faktornya itu dari dalam itu keluarga, dari luar itu ya omongan teman-teman itu. Dan tantangan menjadi seorang pemimpin perempuan yaitu lebih harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan tantangannya itu pastinya dari saya pribadi, di mana jurusan saya itu mahasiswanya masih kurang sekali dan kurangnya keaktifan dari teman-teman saya, sehingga di situ menjadikan tantangan untuk saya pribadi bagaimana cara saya bisa mengaktifkan dan juga memperbanyak mahasiswa-mahasiswa yang masuk di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus butuh teori yang tinggi, terus harus kita berbicara depan umum lah. Itu poin-poin plusnya menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau menurut saya, menjadi seorang pemimpin itu yang dibutuhkan adalah keberanian dan tekad, kemauan untuk memimpin. Karena apa? Percuma kita mempunyai teori, kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, tapi kita tidak memiliki keberanian dan kemauan dalam memimpin. Dan juga menurut saya, karena terlalu banyak stigma yang beredar di kalangan masyarakat sekarang yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya bisa setinggi apapun pendidikan, perempuan itu ujung-ujungnya pasti pulang ke dapur, kasur, sumur. Tapi menurut saya itu tidak, sebenarnya itu hal yang lumrah. Perempuan itu yang memangnya kontraknya seperti itu, tapi akan menjadi pembeda apabila perempuan yang memiliki pendidikan dan perempuan yang tidak memiliki pendidikan. Dan juga tidak semua kok, ada laki-laki yang ujung-ujungnya berpendidikan ini, ujung-ujungnya di dapur, misalkan tidak menjadi suatu hal yang bisa dipatokkan seperti itu. Semangat untuk perempuan di luar sana dan jangan takut untuk memimpin. Ya, untuk semua perempuan yang di luar sana, saya harap ubah pemikiran kalian bahwasanya kita itu tidak bisa jadi pemimpin. Karena kenapa? Kalian perlu tahu bahwasanya kita di dunia ini semuanya sama. Tergantung dari pemikirannya kita dan juga tekadnya kita. Tergantung juga dari keberaniannya kita. Ayo keluar dari zona nyamannya kalian. Buktikan bahwasanya kita ini punya kelebihan, bahkan mungkin lebih dari laki-laki. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, ayo kita buktikan, keluarkan kelebihan-kelebihan kalian. Jangan menganggap bahwasanya perempuan itu tidak punya kelebihan. Perempuan itu kita bisa membangun usaha, bisa menjadi seorang pemimpin, bisa masuk di dunia politik dan segala macam. Untuk itu, semangat untuk perempuan. Kita buktikan kepada laki-laki bahwasanya kita bisa menjadi seorang pemimpin. Hidup perempuan. Baik, untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, bahwasanya kita harus percaya diri dan harus berani, karena tidak selamanya kita itu harus berada di bawah telunjuknya laki-laki. Tidak selamanya kita harus mematuhi apa yang disampaikan oleh laki-laki untuk diri kita. Akan tetapi kita bisa untuk kita harus tetap melakukan hak-hak kita sebagai perempuan. Dan juga walaupun begitu, dalam menjadi seorang pemimpin, terutama perempuan, juga harus tetap menjaga diri dan harus tetap lebih banyak bersabar, karena pasti sebagai seorang pemimpin itu ada pro dan kontranya, yang dimana menurut kita baik belum tentu baik untuk anggota-anggota kita. Terima kasih untuk teman-teman subscriber Jenderal
kampus telah menonton video ini. Jangan lupa like, Comment, share, and